Pada kesempatan ini, saya akan melakukan suatu analisa atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah saya dan juga sekolah rekanan saya. Saya Oviana Listening Room, calon guru penggerak angkatan 11. Selama ini, bagaimana Bapak atau Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selamat pagi Bapak Ibu Fasilitator beserta dengan PP yang saya hormati. Di sini saya Oviana Listianingrum dari CJP Angkatan 11 mewawancarai kepala sekolah saya dalam modul 3.1 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Bagaimana Bapak Greg selaku kepala sekolah SMP Kristen Petra 3 dalam pengambilan keputusan. Baik, kami akan memulai wawancara pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak. Bapak, izinkan saya untuk mengganggu Bapak sebentar karena ada beberapa hal yang saya mulai lihat dari kepemimpinan Bapak ini yang patut untuk saya jadikan teladan seperti itu Bapak. Jadi di sesi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dan hal-hal apa saja yang Bapak sudah pernah lakukan kiranya di dalam kepemimpinan yang sudah Bapak lakukan beberapa tahun ini, dan itu boleh menjadi refleksi bukan hanya bagi saya, mungkin bagi orang-orang atau teman-teman yang nantinya akan mendengarkan wawancara ini. Yang Saya Trimarginingsih selaku Kepala Sekolah dari SD PPK Penabur Indramayu. selama ini, bagaimana Bapak atau Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seringkali kami menghadapi situasi di mana kebutuhan seorang siswa tertentu, misalkan siswa tersebut membutuhkan perhatian khusus, kami harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Namun kami juga memikirkan akibatnya bagi kelas tersebut atau bagi sekolah juga, bahwa siswa tersebut yang dalam memiliki keadaan khusus, yaitu kesulitan dalam belajar, harus meminta waktu tambahan ketika menyelesaikan sebuah ujian. Tetapi dalam situasi tersebut kami juga harus memutuskan bagaimana kami bersikap adil, memberikan keseimbangan waktu, memastikan bahwa kebijakan yang diambil di kelas tersebut, di sekolah tersebut, itu tetap mendukung bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, tanpa kami juga mengorbankan dari anak-anak yang lain. Lantas, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak atau Ibu lakukan selama ini? Ya, ada salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi. Siswa kami dari kelas 4, siswa tersebut seringkali terlambat berulang kali, dan kami sudah coba komunikasikan dengan siswa tersebut untuk mengikuti aturan yang memang sudah dibuat
di kelas maupun di sekolah, seharusnya memang siswa tersebut menerima beberapa sanksi, baik itu dari kesepakatan kelas ataupun dari peraturan sekolah. Tetapi kami coba untuk berdiskusi dengan orang tua mengenai kenapa anak tersebut terlambat setiap kali. Nah, ternyata kami dapatkan di situ bahwa anak ini memang sedang dalam masa penyesuaian karena dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 anak ini tidak ada bersama-sama dengan orang tua, melainkan ikut neneknya di luar kota, sehingga ketika di kelas 4 masuk di kelas 4 dia dengan peraturan yang baru di sekolah, dengan pendidikan yang baru di rumah bersama dengan orang tua, anak ini harus beradaptasi dengan sangat luar biasa. Jadi dengan seperti itu kami coba bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan anak ini semangat untuk dia bisa menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru, peraturan yang baru, disiplin yang baru, tetapi anak ini juga tetap merasa nyaman, mau bercerita ketika dia mendapatkan masalah atau ada hal yang tidak enak yang dia rasakan, dia mau bercerita dengan orang tua ataupun kami dengan dari pihak sekolah. Sehingga kami tetap bisa menegakkan aturan yang ada di sekolah ataupun menyesuaikan keadaan siswa tersebut dengan kesepakatan yang sudah disepakati di sekolah, tetapi tidak dengan merugikan anak-anak di kelas tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seringkali kami menghadapi situasi di mana kebutuhan seorang siswa tertentu, misalkan siswa tersebut membutuhkan perhatian khusus, kami harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Namun kami juga memikirkan akibatnya bagi kelas tersebut atau bagi sekolah juga, bahwa siswa tersebut yang dalam memiliki keadaan khusus, yaitu kesulitan dalam belajar, harus meminta waktu tambahan ketika menyelesaikan sebuah ujian. Tetapi dalam situasi tersebut kami juga harus memutuskan bagaimana kami bersikap adil, memberikan keseimbangan waktu, memastikan bahwa kebijakan yang diambil di kelas tersebut, di sekolah tersebut, itu tetap mendukung bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, tanpa kami juga mengorbankan dari anak-anak yang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak atau Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ibu jalankan selama ini? Pertama, untuk penanganan kasus dilema etika. Nah, ketika ada situasi di mana keputusan yang Bapak buat, seringkali Bapak diperhadapkan dalam situasi kepentingan seseorang berhadapan dengan kepentingan orang banyak. Nah, ketika ada kelompok besar dan mungkin tadi individu, sekiranya Bapak
posisinya adalah sebagai kepala atau pemimpin yang berusaha untuk mengambil kebijakan antara kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, kalau misalkan permasalahan itu dihadapkan dengan Bapak, sekiranya Bapak mengambil keputusan seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Bu Opi. Untuk masalah individu atau kelompok ya, jadi memang di dalam setiap kelas itu pasti ada permasalahan individu ataupun kelompok, tapi permasalahan individu atau kelompok itu dari siswa itu ya harus seimbang antara individu dan kelompok. Dan di SMP Kristen Petra 3, apabila ada siswa yang memang di dalam mata pelajaran itu siswanya masih kekurangan atau masih ingin mendapatkan penjelasan materi pembelajaran dari seorang guru tersebut, guru di SMP Kristen Petra 3 sudah menyiapkan waktunya untuk memberikan tambahan kepada anak tersebut di luar jam pelajaran atau sepulang sekolah. Jadi tetap guru itu tidak mementingkan individu, tapi guru di dalam proses pembelajaran sehari-hari di jam belajarnya ya tetap harus kelompok dalam satu kelas itu. Tapi kalau ada satu siswa yang memerlukan bantuan, maka guru itu di SMP Kristen Petra 3 sudah siap untuk memberikan tambahan di jam setelah pembelajaran usai, sehingga kepentingan kelompok pun juga tidak dirugikan gitu. Baik, berarti terkait dengan bagaimana ketika seorang murid mungkin dengan keterbatasannya begitu ya Pak ya, untuk dalam menangkap pembelajaran atau KBM, kemudian versus di mana siswa yang lain di kelasnya juga membutuhkan pembelajaran. Jadi tanpa mengabaikan satu orang ini atau satu siswa tersebut, tetapi juga tidak meninggalkan siswa yang lain di kelas. Berarti memang ya SMP Kristen Petra 3 ini di bawah kepemimpinan Bapak memperhatikan personal atau individu, juga tidak mengabaikan kepentingan kelompok. Baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk kebijakan yang pertama, berarti Bapak juga memastikan bahwa kebijakan inklusi ini mendukung individu tersebut tanpa mengorbankan keadilan bagi kelompok yang lebih besar. Begitu nggak Bapak? Ini saya highlight. Kemudian untuk keadilan dengan rasa kasihan Bapak. Bagaimana ketika Bapak menghadapi situasi di mana Bapak bersama dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dalam membuat peraturan seperti itu, mungkin kan harus ada peraturan yang sudah disetujui, disepakati dengan orang tua. Nah, tetapi kadangkala peraturan yang Bapak buat itu dirasa tidak adil bagi semua orang, mungkin seperti itu. Apakah Bapak pernah mengalami situasi di mana Bapak harus memutuskan antara ini peraturan sudah saya buat, tetapi ada satu bagian di mana saya juga memiliki hati nurani atau belas kasihan kepada si pelanggar peraturan tersebut. Mungkin dalam kasus yang nyata, mungkin Bapak bisa atau pernah menghadapi siswa yang orang tuanya datang ke Bapak karena melakukan pelanggaran tersebut, siswa tersebut akhirnya meminta kebijaksanaan Bapak. Nah, seperti itu dilema yang Bapak hadapi antara rasa keadilan karena Bapak sudah membuat peraturan dengan kasihan kepada anak tersebut. Itu seperti apa Pak?
Ya, ya, terima kasih untuk keadilan dan rasa kasihan ya. Jadi adil itu tidak harus sama, ya. Adil itu tidak harus sama. Jadi untuk keadilan, Petra 3 memperlakukan keadilan untuk semua stakeholder di dalam sekolah ini. Tetapi dalam suatu kasus, contohnya setiap tanggal 1 sampai 25 itu kan harus menyelesaikan uang sekolah. Nah, ada kasus-kasus tertentu di mana orang tua itu tidak bisa membayar uang sekolah paling lambat tanggal 25. Sekolah melihat kasus per kasus, jadi kasus per kasus, dan untuk penanganan seperti ini sekolah tidak hanya mau manggil orang tua, mewawancari orang tua, tapi sekolah juga melakukan home visit. Apakah benar yang disampaikan orang tua itu? Nah, kalau semua yang disampaikan orang tua benar dan kita melihat realitanya memang seperti itu, kita ada timbul ya rasa belas kasihan kepada orang tersebut, sehingga sekolah bisa membantu orang tersebut untuk bisa membayar uang sekolah. Contohnya kemarin itu ada orang tua yang datang, di mana orang tua itu mau operasi kanker, ya, operasi kanker yang ini tidak mungkin hanya sekali dua kali, tapi orang tuanya mengatakan terus-menerus, dan itu juga dibuktikan dari analisa dokter. Sehingga dalam membayar uang sekolah, orang tua ini kesulitan karena dipakai untuk biaya operasi. Maka sekolah ini ada rasa belas kasihan untuk membantu orang tua ini supaya anaknya tetap bersekolah dan uang sekolahnya tetap lancar karena ada bantuan dari sekolah. Gitu. Baik, terima kasih Bapak dalam memutuskan bagaimana menyesuaikan, dan tadi kan Bapak memberikan dukungan seperti itu ya kepada siswa tersebut, tanpa Bapak juga mengabaikan rasa, tanpa Bapak mengabaikan rasa istilahnya bahwa sekolah ini berdiri juga karena belas kasihan seperti itu. Jadi memang ada keadilan, tidak semua harus disamaratakan. Itu yang saya highlight dari perkataan Bapak tadi. Baik, terima kasih untuk jawaban Bapak. Yang kedua, mari kita beranjak ke kebenaran versus dengan kesetiaan. Ketika Bapak mengalami situasi di mana mengharuskan Bapak berkata jujur, tetapi di satu sisi ada hal yang sebetulnya Bapak tidak ingin katakan karena mengingat ada kesetiaan, atau mungkin ini menyangkut seseorang yang Bapak hubungannya sudah dekat seperti itu di dalam kelompok atau mungkin di sekolah ini. Nah, bagaimana Bapak mungkin mengatasi situasi di mana sebetulnya orang tersebut seharusnya Bapak berikan kebenaran yang pasti begitu, tetapi karena kalau misalkan nanti Bapak berikan kebenaran atau Bapak berkata sejujurnya, Bapak khawatir ada hubungan yang mungkin retak atau mungkin hubungan yang tidak baik setelahnya. Nah, dalam menghadapi kebenaran versus dengan kesetiaan, kira-kira bagaimana Bapak memutuskan antara Bapak harus berkata jujur tetapi menyakitkan, atau Bapak diam di dalam istilahnya ketidakbenaran itu, asal hubungannya bisa baik seperti itu. Ya, terima kasih. Sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah yang berlandaskan Kristen, di mana Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai
pedoman atau patokan di mana untuk melangkah di dalam melaksanakan atau melakukan hidup dan kehidupan di suatu instansi, maka firman Tuhan itu harus menjadi dasar pokok untuk bisa melangkah, berbicara, berpikir dan lain sebagainya. Maka dari firman Tuhan itu ya saya harus berani untuk mengatakan kepada teman-teman itu harus bisa berkata jujur dan benar, walaupun itu mungkin menyakitkan hati orang lain, tapi saya yakin dan percaya kalau orang yang kita ajak omong itu mendengarkan dan berkata jujur dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya lambat laun hati orang itu akan percaya bahwa kebenaran, kejujuran itu yakin di atas segala-galanya. Karena saya juga meyakini kalau orang yang jujur dengan berkata benar, ya itu keluar dari hati yang paling dalam, saya yakin orang itu akan setia terhadap siapapun, baik terhadap suami atau istrinya atau mungkin di tempat kerjanya. Itu saya meyakini kalau orang itu berkata jujur dengan kebenaran yang di atas segala-galanya sesuai dengan firman Tuhan, dan itu keluar dari dalam hatinya yang paling dalam, saya yakin kesetiaan akan timbul dengan sendirinya. Begitu. Jadi highlight dari jawaban Bapak, nanti ketika ada satu Bapak diperhadapkan dalam dilema kebenaran versus dengan kesetiaan, berarti Bapak tetap menjunjung tinggi kejujuran karena Bapak meyakini, mengimani bahwa setiap kebenaran atau fakta harus disampaikan dengan kebenaran, itu sesuai dengan landasan Alkitab atau kitab yang dipercaya Bapak. Nah, kemudian ketika mungkin akan ada konflik, tetapi Bapak rasa bahwa itu hanya dalam jangka pendek, karena dalam jangka panjang bahwa seseorang yang berkata jujur akan kesetiaan pun akan mengikuti, seperti itu ya. Hubungan mungkin akan dipulihkan setelahnya, seperti itu ya Bapak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ketika Bapak menghadapi keputusan untuk memutuskan dalam jangka pendek versus dengan jangka panjang, dalam arti ada sesuatu yang Bapak harus ambil di dalam waktu yang singkat, tetapi itu mempengaruhi keputusan atau mungkin rencana-rencana yang sudah Bapak susun untuk jangka panjang. Nah, kira-kira Bapak apakah mengorbankan jangka pendek ini, maksudnya mungkin contoh dalam anggaran atau mungkin dalam kasus-kasus lain yang mungkin Bapak miliki, Bapak mengorbankan keputusan yang jangka pendek ini untuk nanti tetap terselenggaranya atau tetap terjadinya hal-hal di jangka panjang, atau Bapak akan memilih yang penting sekarang terlebih dahulu, nanti jangka panjang kita akan pikir belakangan, seperti itu Pak. Ya, terima kasih untuk ini ya. Jadi sebelum kita memutuskan apakah itu untuk jangka pendek atau jangka panjang, sekolah selalu membuat yang namanya Renstra, yaitu rencana strategis. Rencana strategis itu memang ini jangka pendek, terus ya tentunya jangka pendek ini harus mendukung untuk jangka yang panjang. Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak hanya dalam untuk jangka pendek itu, tapi untuk kepentingan yang jangka panjang. Bagaimana
kalau kita memutuskan suatu sekolah untuk jangka pendek, terus ke depannya bagaimana? Kita harus memikirkan yang jangka panjang. Makanya dibuatlah rencana strategis jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu sesuai dengan Renstra yang kita buat bersama-sama, sehingga ya tidak mematikan jangka pendek, tapi kita akan buat di dalam suatu bertahap sehingga jangka pendek ini akan mendukung untuk jangka panjang. Ya, salah satu contohnya suatu anak yang bermasalah dengan suatu karakternya, kita kan tidak mungkin membenahi anak itu dalam waktu jangka pendek, pasti akan ada suatu proses jangka panjang. Nah, proses dalam jangka panjang seperti itu, kalau dalam SMP ya, misalnya di kelas 7, ya kelas 7 kita harus bina anak tersebut supaya nanti di dalam setelah lulus dari SMP itu anak ini menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangka pendek itu akan mendukung jangka panjang. Sesuai dengan Renstra, ada jangka pendek, ada jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita harus melihat, jangan melihat sekarang, melihat ke depan. Saya selalu mengatakan ke anak-anak, kamu jangan melihat hari ini, melihat masa depannya bagaimana, melihat ke depannya itu bagaimana. Ke depan, saya mengatakan kepada anak-anak, ke depan tuh tantangan akan semakin sulit. Jadi kamu harus bisa memikirkan jangan hanya jangka pendek, tapi jangka kapan nanti kamu bisa masuk dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan dengan matang supaya benar-benar kamu jadi sudah siap untuk menyongsong jangka panjang tersebut. Berarti apabila Bapak menemukan kasus di kelas, mungkin ada siswa yang istilahnya oleh Bapak Ibu guru atau mungkin banyak pihak, mungkin anak ini sebaiknya tidak kita pertahankan seperti itu, tapi Bapak tetap mempertahankan karena Bapak melihat bahwa nanti ke depan siswa ini akan berubah, seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi kalau ada anak seperti itu, kita harus memang membina anak itu dengan hati ya. Kalau kita memberikan segala sesuatu dengan hati, saya yakin anak itu pasti hatinya akan luluh dan akan diubah, dan itu prosesnya kan panjang, nggak mungkin saknyek gitu loh ya. Jadi sehingga saya yakin kalau ada anak seperti itu, pasti nanti keluarnya itu akan menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya, dan nanti akan, kalau sudah jadi alumni, saya kira akan mencari guru yang bisa mengubah anak tersebut. Baik, luar biasa Bapak atas jawabannya, karena Bapak tidak melihat apa yang terjadi saat ini saja, tetapi Bapak memperhitungkan ke depannya, begitu ya Pak ya. Baik, dari tadi yang sudah kita bahas bersama, menurut Bapak dari 4 paradigma tadi, dari individu versus kelompok, keadilan kemudian dengan kasihan, kebenaran dengan kesetiaan, dan juga jangka pendek, jangka panjang, menurut Bapak yang sering Bapak temui dalam keseharian Bapak itu yang mana Pak, kasus-kasus itu Pak? Ya, kalau dalam kesehariannya ini yang saya temui keadilan dan rasa kasihan ya. Jadi itu yang saya temui, karena memang tidak semua orang tua di sini itu mampu dalam membayar uang sekolah, atau itu anak-anak semua dari keluarga yang baik-baik juga tidak. Nah, bagaimana sekolah ini bisa menerapkan, ya tetap ada POS-nya, ada tata tertibnya, ada sanksi dan lain sebagainya, tapi itu juga dalam memberikan atau mengambil keputusan, kita harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Demikian pula kalau misalnya ada anak yang bermasalah, ya kita harus bisa
melihat bagaimana kejadiannya. Ya tetap kita harus adil, walaupun ini yang melakukan dulu itu yang membalas dan lain sebagainya, tapi tetap kita adil. Tapi adil itu belum tentu sama untuk kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi kemudian kita ya harus melihat dari karakter anak itu, ya. Kalau kita melihat itu mendukung untuk bisa pembinaan, ya, pembinaan sehingga kita memberikan, ya, ada kasihan, oh ini kok seperti ini, apalagi tadi yang orang tua biayanya dipakai untuk pengobatan, masuk sekolah diam saja, ya, masa tutup mata, ada orang tua seperti ini. Terus kemudian kalau anaknya tidak bisa sekolah, ya bagaimana, kan? Anak itu kan harus bisa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang yang, ya, undang-undang dasar atau undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu kan anak harus mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Baik, kemudian kalau saya lihat tadi Bapak memutuskan berdasarkan dengan apa yang Bapak yakini, begitu ya Pak ya. Mungkin seberapa besar peran intuisi Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi ketika menghadapi suatu dilema, karena dilema ini tidak ada benar, tidak ada salah ya Pak ya. Jadi dalam setiap kasus kita harus melihat lebih dahulu kronologinya atau karakternya siswa tersebut. Nah, ini peran Bapak, istilahnya nurani Bapak atau intuisinya Bapak ini dalam pengambilan keputusan ini seberapa besar Pak? Kalau misalkan dalam skala begitu, apakah Bapak mau mengepentingkan data atau hati nurani saya berkata seperti ini, begitu Pak? Ya, jadi saya mengambil suatu keputusan, sebelum saya mengambil keputusan itu biasanya saya termenung sejenak untuk Tuhan pasti hadir di dalam hati saya. Nah, setelah itu baru saya mengambil suatu keputusan sesuai dengan hati nurani. Hati nurani dilihat dari kasus per kasus, dilihat dari situasi dan kondisi, sehingga dari hati saya yang paling dalam itu baru saya memutuskan untuk memberikan ini dan itu terhadap masalah-masalah yang ada atau terjadi di sekolah, ya. Sehingga dari situ, kalau saya memberikan suatu keputusan benar-benar dari hati yang paling dalam saya yakin itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap orang yang saya berikan keputusan tersebut. Contohnya juga sudah banyak orang tua yang awal mulanya ngamuk-ngamuk, tapi masuk ke ruangan saya ajak ngomong dengan hati. Akhirnya setelah itu pertemuan berikutnya wis nggak pernah ngamuk, malah ngajak guyon, seperti itu. Berarti awal mula Bapak memikirkan segala sesuatunya, menimbang dari sudut pandang yang berbeda, kemudian Bapak memberikan intuisi Bapak dalam keputusan tersebut, gitu ya Pak. Ya. Kalau untuk tokoh, tentunya dalam mengambil suatu keputusan kan harus belajar dari yang sudah-sudah, belajar pengalaman yang terjadi. Kalau itu tidak pernah dilakukan, ya pasti nggak akan terjadi seperti ini. Ya, dari suatu pengalaman tentunya tidak hanya pengalaman saya sendiri, pengalaman rekan-rekan yang senior juga itu ikut membawa saya untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Pengalaman penting, yang penting itu memang pengalaman. Tadi sudah dikatakan bahwa tentunya ada panutan atau tokoh-tokoh mungkin yang Bapak sudah
ambil dari pemikiran-pemikiran guru-guru senior, kemudian juga mungkin di atas Bapak sebagai pemangku kepentingan di atas Bapak, seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalkan ini yang terakhir Pak, apakah pernah di suatu kejadian Bapak menemukan seperti keputusan yang dua-duanya itu cukup berat untuk Bapak ambil? Maksudnya kalau saya mengambil keputusan A, maka akan terjadi seperti ini, tetapi kalau saya mengambil keputusan B, dampaknya atau konsekuensinya juga besar. Jadi dua hal ini cukup besar. Nah, mungkin Bapak pernah menghadapi situasi di mana Bapak harus memutuskan opsi yang ketiga atau opsi trilema ini. Mungkin Bapak pernah menghadapi seperti itu Pak dalam sepanjang Bapak memimpin. Kalau yang trilema seperti itu belum pernah sih. Belum pernah, jadi tidak sampai hal yang seperti itu ya. Jadi yang selama ini saya tangani, saya hadapi, tidak sampai yang benar-benar wah seperti itu ya, tapi penyelesaiannya saling komunikasi ya, misalnya dari komunikasi satu dengan yang lain, saya dengan orang tua, saya dengan anak, saya dengan teman, itu tidak sampai saya harus mengambil keputusan sendiri yang di luar daripada koridor yang ada. Itu sudah dari koridor yang ada itu sudah terselesaikan sampai saat ini. Belum sampai golek dewi, nyari sendiri gitu, tapi dari koridor yang ada itu sudah bisa terselesaikan dengan baik. Baik, berarti selama Bapak menemukan permasalahan, belum ada permasalahan yang timbul yang dimana mungkin Bapak istilahnya kalau bahasa Indonesianya si malakama, sehingga Bapak harus mencari opsi lain begitu ya Pak ya. Jadi memang dari dua keputusan itu Bapak timbang, pasti ada yang diambil begitu ya Pak ya. Baik, demikian wawancara pada sesi ini. Terima kasih Pak Greg telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang cukup panjang. Terima kasih untuk kesediaan waktu Bapak, dan terima kasih untuk panutan teladan yang Bapak sudah berikan ke saya, juga kepada guru-guru lain. Baik, demikian wawancara saya terhadap Pak Gregorius Joko Sulistyo, SMP Kristen Peta 3 sebagai Kepala Sekolah.